Enggak, iya. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan itu. Rasul kan panutan kita ya. Rasul dan para sahabat itu manusia dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho. Nggak mungkin Rasul dan para sahabat masuk neraka. Nah, kita contoh beliau-beliau. Ya, nah, salah satu yang kita contoh itu. Rasul dan para sahabat mengawali sholat dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Adapun niat harus. Nggak sah kalau nggak niat. Nah, niat itu, ya semua orang tahu lah, orang bodoh juga tahu. Niat itu di mulut apa di hati sih? Pasti di hati lah. Di mulut ya bukan niat, omongan itu. Oleh karena itu, ada orang yang niatnya A, tapi ngomongnya B. Ada nggak? Pas banyak. Ya. Niatnya supaya orang-orang milih saya. Saya gambar, saya gede-gede spanduk, ya. Saya nggak bilang pilihlah saya, enggak. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, ya. Itu ucapannya, ya. Padahal niat saya, coblos saya, pilihlah saya. Karena niat itu di hati, bukan di lisan, bukan di tulisan. Mandi sekaligus wudhu tapi air tidak masuk mulut sama sekali, apakah sah? Insya Allah sah. Memasukkan air ke dalam mulut bukan termasuk wajib atau rukun. Ini mustahab. Yang kedua, berarti tidak berurutan. Ya, wudhu tidak harus berurutan. Berurutan itu sebuah kebaikan. Iya. Mana dalil? Nabi setelah mandi tidak wudhu lagi, kan mandi nggak mungkin berurutan ya? Kecuali kalau wudhu dulu tanpa kaki ya. Ketika tidak wudhu dulu langsung mandi, setelah mandi tapi mandinya basah semua ya, termasuk rambutnya basah, tidak perlu wudhu lagi. Aisyah yang menjadi saksi bahwa Rasulullah tidak pernah wudhu setelah mandi. Maka Nabi mengatakan wudhu setelah mandi adalah israf, berlebihan, gulu. Diwajibkan membayar iuran 20.000 per bulan per kepala keluarga untuk sewa tempat dan konsumsi untuk acara keluarga besar yang diadakan 2 tahun sekali. Bagaimana hukum iuran ini? Ya tentu dari awal disetujui ya. Kan biasanya ngumpul dulu ya. Mulai sekarang kita iuran ya, tiap bulan 20.000 misalnya, 50.000. Diem semua. Berarti setuju. Nah, ketika setuju, seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya. Ketika membuat syarat, berjanji, maka harus ditaati walaupun nggak ada perintah dari Al-Quran dan Sunnah, tapi kan sudah saling berjanji. Oleh karena itu, insya Allah tidak akan berdosa, tidak iuran, asal ngomong dari awal, saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Kalau diwajibkan, saya nggak setuju. Kalau sukarela, boleh. Nah, kalau sukarela, ya tentu nggak dosa. Ya. Jadi, apa-apa itu harus disyaratkan di awal. Istilahnya perjanjian. Agar tidak ada bersih tegang di kemudian hari. Wallahu a'lam. Ya. Kalau nggak datang orang, Ya tentu datang nggak wajib ya. nggak, maksudnya pas musyawarah itu nggak datang, langsung betok palu. Ya mestinya dikasih tahu ya. Kalau panitianya bijak, ketuanya bijak, ya harus ngasih tahu. Ini yang nggak datang siapa nih, kasih tahu. Gitu. Kalau nggak dikasih tahu ya gimana dia tahu? Ya. Maka kalau pemimpinnya bijak itu ya harus ngasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu kok diem saja, berarti dia setuju. Kalau nggak setuju, dia harus ngomong, nggak, saya nggak setuju, saya nggak ikutan. Ya saya mau ngasih ketika saya mau saja. Ketika saya nggak mau atau nggak ada, saya nggak ngasih. Gitu. Salah satu keburukan bangsa kita ini kan kurang terus terang. Diem, tapi ngomong di belakang. Ini sebuah keburukan. Kita rubah. Kalau memang nggak setuju, ngomong. Kalau diem berarti setuju.
Wallahu a'lam. Ya, Kalau wudhu kan 3 kali ya sebenarnya ya. ya. Musab misalnya dari 3 kali itu yang benar itu hanya 2 atau 1 gitu ya. Tapi selalu ada yang benar. Berarti yang kedua berarti ada yang 1 yang enggak benar. Bener maksudnya gimana? Emang? Kalau misalnya ini kan harus sampai situ. Ya. Tapi dia yang sampai itu cuma 2 kali gitu. Yang ketiga dia cuma nggak sampai gitu loh. Pertanyaannya? Sama ya wudhunya. Oh, sah. Artinya kan saling melengkapi. Siraman pertama cuman sampai sini. Kita kan ngambilnya dikit ya. Kita jangan seperti anak kecil atau orang bodoh, peran gede-gede. Ini kan bodoh ini, anak kecil itu ya. Kita disuruh oleh Nabi ambil secukupnya, sedikit saja. Wudu itu disunahkan sedikit. Nabi cukup dengan 1 mud ya. Artinya segenggam air segini ya, mungkin segelas segini cukup lah untuk wudu ya. Nah, mungkin ambilan pertama sampai saya sini, ambilan kedua sampai sini. Yang penting tersentuh air semua, kesiram air semua. Wallahu a'lam. Silakan. Kita bisa merubah niat di tengah nggak Ustaz? Nah, konteksnya begini. Di awal kalau misalkan qobliyah zuhur, maka saya berniat untuk qobliyahnya 4 rakaat dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ketika baru 2 rakaat salam, ternyata udah keburu qomat. Lalu saya ganti, kan ada juga hadisnya yang qobliyah zuhur 2 rakaat. Jadi 2 rakaat aja lah. Apakah bisa kayak gitu dirubah atau saya tetap harus ganti 2 rakaat karena niat awalnya 4 rakaat? Seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah rakaat tidak termasuk bagian dari niat. Maka mau 2 mau 4 gimana nanti? Gitu. Yang penting niat itu adalah jenis sholatnya apa. Dan ini nggak bisa dirubah. Udah baca Al-Fatihah, tahiyat masjid tadi ya, qobliyah subuh aja dah ya. Ya Allah ganti ya, bukan tahiyatul masjid ya Allah ya, tapi qobliyah subuh ya, nggak bisa. Harus dari awal. Adapun jumlah rakaat gimana nanti? Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika kalian sedang sholat malam, kemudian khawatir sebentar lagi terbit fajar, adzan subuh, fa'autir biwahidatin. Witirlah 1 rakaat saja. Mungkin kita ada niat 3 rakaat lah. Tapi ternyata baru sujud pertama terdengar azan, ya udah 1 rakaat saja. Sekali lagi bahwa jumlah rakaat tidak masuk dalam bagian niat. Wallahu a'lam. Ya seperti kita sholat tahajud lah ya. Ya mungkin niat awal mau 8 rakaat, nggak taunya jadi 6, jadi 4, ya. Mau banyak rakaat, tapi antum baca Al-Quran, luar biasa nikmat rasanya, terus diperpanjang, akhirnya waktu tidak cukup untuk 8 rakaat, akhirnya cuma 4 rakaat misalnya. Kan bisa aja seperti itu. Wallahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.